Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang konsep dasar konseling karir di SLTP yang beranggotakan Della Fitria, Mutia Cahyani, Della Fatma, dan dosen pengampu Ibu Alfirahmi MPD. Adapun submateri yang pertama yaitu konseling karir di SLTP, kedua, tujuan konseling karir di SLTP, ketiga, materi-materi bimbingan karir untuk siswa SLTP, keempat, teknik-teknik konseling karir di SLTP, kelima, teori-teori karir yang relevan di usia SLTP, keenam, leaflet informasi karir. Saya Mutia Cahyani dengan NIM 26211 akan menjelaskan tentang konseling karir di SLTP. SLTP atau SMP adalah masa remaja menuju masa pra-remaja. Menurut Piaget, pada masa ini anak mengalami masa operasional formal kisaran umur 12 tahun ke atas. Pada masa ini, pengetahuan seorang anak diperoleh dan disusun secara simbolik dan logis, dan hipotetis atau deduktif. Berpikir dapat digunakan untuk menghasilkan semua kemungkinan situasi tertentu. Pada rencana mengembangkan kemampuan, bakat dan minat, kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Pada periode ini, menurut Linda, memasuki tahap orientasi pada evaluasi sosial, yaitu dimulainya untuk mengembangkan konsistensi pilihan-pilihan pekerjaan dengan referensi dari kelompok sosial dan kemampuan yang dimiliki. Dan menurut Manrihu juga menjelaskan bahwa dari seluruh masa pendidikan, pada masa sekolah menengah inilah yang memiliki rentang taraf-taraf kematangan yang paling panjang. Dan terakhir, menurut Super, mengungkapkan khusus untuk bimbingan dan konseling karir bahwa individu atau siswa berada pada masa transisi dari tahap pertumbuhan menuju tahap eksplorasi. Pada masa ini, remaja siswa SMP boleh dikatakan berada dalam periode kritis. Mereka mulai bertanya tentang identitas dan perannya, khawatir dengan keputusan karir yang akan mereka ambil bagi masa depannya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tujuan konseling karir di SLTP. Tujuan umum bimbingan dan konseling di SMP atau di SLTP adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam suatu proses yang dapat mengungkapkan berbagai macam karir. Melalui proses tersebut, diharapkan siswa menyadari dirinya, kemampuannya, dan hubungan antara keduanya dengan berbagai karir dalam masyarakat. Adapun tujuan khusus bimbingan dan konseling karir di SMP adalah yang pertama, memahami lebih tepat tentang keadaan dan kemampuan diri para siswa. Yang kedua, membina kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada diri pribadi siswa. Yang ketiga, mengenal berbagai jenis sekolah lanjut tingkat menengah atas. Yang keempat, mengenal berbagai jenis pekerjaan. Yang kelima, memberi penghargaan yang objektif dan sehat terhadap dunia kerja. Menurut Hare, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah lanjut pertama adalah yang pertama, mencapai pemahaman yang realistis terhadap dirinya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam menggunakan berbagai sumber informasi tentang diri, pendidikan, dan okupasional. Yang ketiga, merencanakan program sekolah lanjutannya yang didasarkan pada informasi yang akurat, tujuan-tujuan karir, dan penilaian diri. Saya Della Fitria dengan NIM 2621100 akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu
tentang materi-materi bimbingan karir untuk siswa SLTP. Menurut Skiara, menjelaskan bahwa komponen dan kompetisi yang akan diberikan pada siswa SLTP meliputi yang pertama, identifikasi minat karir dan menghubungkan minat tersebut dalam merencanakan di masa depan. Yang kedua, pengenalan hubungan antara performansi sekolah dan rencana karir. Yang ketiga, identifikasi dan menggunakan sumber-sumber untuk informasi dan eksplorasi karir. Yang keempat, menentukan rencana karir dalam membuat pilihan-pilihan pendidikan. Dan yang terakhir, menggambarkan tentang keterampilan, kemampuan, dan minat yang dimiliki. Selanjutnya, menurut Prayitno, dalam PBK SLTP, materi-materi pokok konseling karir di SLTP ini meliputi yang pertama, pengenalan konsep diri berkenaan dengan bakat dan kecenderungan pilihan karir atau jabatan serta arah pengembangan karir. Yang kedua, pengenalan bimbingan karir khususnya berkenaan dengan pilihan pekerjaan. Yang ketiga, orientasi dan informasi jabatan dan usaha untuk memperoleh penghasilan. Yang keempat, pengenalan berbagai jenis lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki tamatan SMP. Yang kelima, orientasi dan informasi pendidikan menengah sesuai dengan cita-cita melanjutkan pendidikan dan pengembangan karir. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang teknik konseling karir di SLTP. Teknik dan kegiatan BK karir di SLTP sebagaimana halnya dalam BK karir di SD yang memiliki strategi BK karir. Kegiatan yang sama juga dimiliki oleh sekolah menengah pertama. Teknik tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada kurikulum infusion, yang A bagi siswa ke dalam kelompok kecil, kemudian dorong mereka untuk kompetisi menyebut nama-nama pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang paling banyak. Yang B, dengan memberikan daftar kegiatan seperti hobi olahraga, seluruh siswa membedakan antara kegiatan mana yang membutuhkan keterampilan antara pribadi dan mana yang bukan. Yang C, ajarkan siswa tentang kebiasaan belajar yang baik dan hubungkan dengan kebiasaan kerja yang baik. Dan yang D, tugaskan siswa mencari iklan lowongan kerja di dalam koran untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin. Selanjutnya yang kedua, yaitu Design Making and Acquisition of Career Information. Yang pertama yaitu rekaman wawancara simulasi antara konselor dan siswa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau beberapa aspeknya. Tugaskan siswa untuk menyimak dan mendiskusikan pandangan mereka terhadap apa yang telah berlangsung. Yang kedua yaitu melalui konseling individu dan kelompok, tugas siswa untuk mengembangkan kriteria yang digunakan dalam mengeksplorasi pekerjaan. Yang ketiga yaitu ciptakan serangkaian poster yang menggambarkan wanita melakukan beragam pekerjaan dan pria dalam pekerjaan sebagai perawat, sekretaris, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu tugaskan siswa menuliskan 10 pekerjaan yang memerlukan keterampilan sosialisasi, misalnya seperti guru atau sales. Selanjutnya yang ketiga yaitu community involvement. Yang pertama adalah tugas siswa untuk merekam sebuah wawancara dengan seseorang pekerja yang pekerjaannya sudah menunjukkan eksistensi dalam 10 tahun terakhir sebagai akibat dari pekerjaannya teknologi ilmiah. Yang kedua adalah tugaskan siswa untuk melibatkan diri dalam sebuah pekerjaan sukarela untuk pelayanan masyarakat di rumah sakit. Diskusikan pengalaman mereka dalam menolong orang lain di kelas dan eksplorasi pekerjaan potensi terkait. Yang ketiga, konselor untuk pelayanan tenaga kerja setempat untuk membicarakan dengan siswa tentang pekerjaan yang tersedia bagi mereka dan masyarakat. Baiklah, saya Della Fatma dengan NIM 2621116 akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu teori-teori karir yang relevan di usia SLTP. Teori pilihan jabatan menurut John Holland. Pada teori yang dikembangkan oleh John Holland menjelaskan bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas, keturunan, dengan segala pengaruh budaya, teman, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting.
Selain itu, John Holland juga merumuskan tipe-tipe atau golongan kepribadian dalam pemilihan pekerjaan berdasarkan atas inventory kepribadian yang disusun atas dasar minat. Adapun model orientasi yang dijabarkan oleh John Holland adalah sebagai berikut. Yang pertama, realistis. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi kepada penerapan. Yang kedua, intelektual. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang bersifat akademik. Yang ketiga, sosial. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Yang keempat, yaitu konvensional. Tipe model ini pada umumnya memiliki kecenderungan untuk terhadap kegiatan verbal. Ia menyenangi bahasa yang tersusun baik, numerikal atau angka yang teratur, menghindari situasi yang kabur, senang mengabdi, mengidentifikasikan diri dengan kekuasaan, memberi nilai yang tinggi terhadap status dan kenyataan materi, mencapai tujuan dengan mengadaptasinya dirinya ketergantungan pada atasan. Yang kelima, usaha. Tipe model ini memiliki ciri khas diantaranya menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain, menganggap dirinya paling kuat, jantan, mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain, menyenangi tugas-tugas sosial yang kabur, perhatian yang besar pada kekuasaan, status dan kepemimpinan, agresif dalam kegiatan. Yang keenam, artistik. Tipe model orientasi ini memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, bersifat sosial, dan sukar menyesuaikan diri. Selanjutnya, teori pilihan jabatan menurut Gisbert. Menurut Gisbert, perkembangan dalam proses pilihan karir mencakup 3 tahap yang utama, yaitu fantasi, tentatif, dan realistik. 2 masa daripadanya yaitu tentatif dan realistik. Masing-masing dibagi atas beberapa tahap. Masa tentatif mencakup usia lebih kurang 11-18 tahun, masa anak bersekolah di SMP dan SMA, dan meliputi 4 tahap, yaitu minat, kapasitas, nilai, dan transisi. Masa realistik adalah masa usia anak mengikuti kuliah atau mulai bekerja. Masa ini pun bertahap, yaitu eksplorasi, kristalisasi, dan spesifikasi. Selanjutnya, teori pilihan jabatan menurut Super. Menurut Super, dalam Supriyono tahun 2000, salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan karir individu yaitu konsep diri. Konsep diri adalah pandangan individu tentang diri dan lingkungan. Savikas dalam Super mengidentifikasikan konsep diri sebagai gambaran dan dalam peran tertentu, situasi, atau posisi, melakukan beberapa set fungsi atau dalam beberapa hubungan. Konsep diri terbentuk melalui sosial, pengalaman, dan pembelajaran interaktif, ditambah kesadaran diri. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu leaflet informasi karir. Menurut Taylor dalam Munandir 1996 halaman 191, bahan informasi karir sebaiknya memiliki ciri akurat dan bersifat kebaruan atau update. Keakuratan berkenaan dengan andal atau dapat dipercaya. Informasi yang akurat tidak mengandung prasangka, bias, dan sumber informasi berasal dari sumber yang berwenang. Informasi yang dimuat hendaknya baru. Jika tidak baru akan menyesatkan. Tidak ada gunanya dan memberikan informasi yang tidak mutakhir untuk keperluan perencanaan karir. Menurut Person dalam Winkel dan Hastuti 2006, ada 3 aspek yang harus dipenuhi dalam memuat suatu perencanaan karir, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman diri sendiri, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi, akademis, ambisi, keterbatasan, dan sumber-sumber yang dimiliki. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu pengetahuan akan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk akses dalam kerugian kompensasi ke suatu pekerjaan, keuntungan dan kesepakatan dan prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja. Yang ketiga, penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu kemampuan untuk membuat suatu penalaran realistis dalam suatu perencanaan atau memilih bidang kerja dan atau pendidikan kelanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yang tersedia.